Saya mulai dari keluarga. Ya, keluarga itu Bapak Ibu, ada yang kemudian saya bikin perumpamaan, ada yang membangun keluarganya itu seperti pasar, ada yang seperti terminal, ada yang seperti masjid. Nah, nanti kita yang mana? Yang pertama pasar. Pasar itu tempat transaksi yang diukur untung atau rugi. Kalau bahasa gampangnya, keluarga yang sangat-sangat transaksional, hitung-hitungan. Ya, bahkan istrinya tegas, Mas, nopo, duitmu, duitku, duitku, duitku. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan materi ringan saja, karena selama ini kita bahas fikih agak panjang. Saya sampaikan materi ini berangkat dari bukan keprihatinan, tapi kemudian sekedar melihat pas reuni, di ceritanya reuni, kumpul-kumpul, ternyata dulu kawan yang wisuda bareng itu, ya ada yang memilih jalur dosen, ada yang kemudian milih jadi hakim, dan sekarang posisinya sudah menjadi kepala hakim pengadilan agama. Bincang-bincang cerita, kira-kira ceritanya begini, jumlah hari itu hanya 350 atau 365 hari dalam setahun, dikurangi Sabtu Ahad libur 52 pekan kali 2 104, dikurangi libur dan cuti bersama, itu total 20-an hari. Sehingga kalau dikurangi itu kurang lebih dikurangi 125 harinan, sehingga setahun itu kerja hanya 240 hari. Itu belum dikurangi WFH dan WFA ya. Sekarang kan ada tren baru WFH dan WFA. Mungkin kalau pajak nggak kena ya, nggak ada WFH ya? Oh ada, besok ya, tiap Jumat WFH. Ya kelihatannya semua ya, kan dulu sempat WFA. Kalau WFA itu kan nyeneng deh, anywhere kan sanggun-gun. Nah, kira-kira 240-an hari, tapi kata dia, saya itu sebagai kepala pengadilan agama yang gedok palu persetujuan perceraian itu kadang-kadang sampai 500 dalam setahun kalau dihitung. Jadi rata-rata itu 2 hari. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan pada teman-teman yang masih muda berkeluarga, karena kita punya keluarga. Bukan saya sampaikan di depan anak-anak muda yang belum menikah. Sebab kalau yang sudah belum menikah itu malah komentarnya, wah berarti akhirnya pedotan tuh bos. Jadi kesannya itu beda ya. Kalau anak-anak yang sudah rumah tangga itu prihatin, kalau cah nomno, lumayan gitu, malah pikirannya beda. Nah, saya ingin menyampaikan, ya kita sih berdoa dan berharap yang di antara 500 itu, bahkan pernah di satu kota X itu nyaris sampai hampir pernah satu tahun pernah nyaris hampir 1000 dalam satu tahun, tapi ya hanya tahun itu dok ya, karena masalahnya banyak. Mungkin ya kita nggak pernah bayangkan, jadi karena kita tinggal di kota atau di desa yang masih mudah dijangkau. Tapi ke teman-teman yang rumahnya maaf ya misalnya daerah pegunungan yang jauh dari kota, hanya ada SD di sekolah di desa itu, SMP-nya harus ke kota. Nah itu maka yang potensial yang tidak punya kendaraan atau kurang mampu ya akhirnya nggak sekolah. Ya saya belum membicarakan yang harus nyabrang kali, gandul tali, terus nyabrang pakai getek, Mas Arif tekan sekolahan ke Petok Boyo balik rasto kan. Ya itu ternyata itu bukan hanya film di Laskar Pelangi, itu realitas itu ternyata. Akhirnya kan terus ras sekolah. Nah kalau ras sekolah ki meh ngopo? Maka orang tua dari salah satu mengurangi beban dinikahkan.
Coba. Nah, dinikahkan umurnya belum nyanda. Nah, akhirnya harus mendapat surat dispensasi supaya bisa nikah di usia muda. Nah, cara mendapatkan dispensasinya piye? Ya kepaksa dinikahke itu. Nah, supaya alasan dipaksa dinikahke itu ya, mohon maaf ya, harus ekstrimnya ya hamil dulu. Nah, tapi karena orang tuanya ngerti agama, dinikahke sirise, kemudian hamil, baru ke KUA, tidak ada pilihan lain kecuali harus dinikahkan. Nah, itulah kemudian ya urung umur ya, kemudian kon mangkat kerja malah menggok dolaran PS, kira-kira itu. Nah, akhirnya ya timbul salah satunya begitu. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, itu salah satu faktor. Nah, tentu kalau di kota lain lagi. Ya, faktornya itu kemudian ketika kemudian sama-sama mandiri, ternyata sebagainya tidak maksud saya suami istri ya sama-sama mandiri, iso sama-sama berpenghasilan, sebagainya mengokohkan keluarga, sebagainya meruntuhkan keluarga. Ya, kasus yang paling unik itu ya sama-sama guru TPQ. Nah, kemudian suaminya berdoa mudah-mudahan istrinya diterima menjadi PNS atau minimal P3K. Alhamdulillah doanya dikabulkan. Istrinya gajinya 3 juta, suaminya 500.000. Nah, kalau digabungkan sakjane cukup gitu, tapi malah berubah masalahnya ketika podo-podo 500 nembungnya dibikinkan kopi, itu jadi kopinya Pak. Tapi begitu sudah 3 juta itu di kopi gaya dewi bayar muki piro gitu. Nah, sudah mulai begitu ya, nanti pulang kerja diboncengi kancane, dik mbok aja boncengan karo wong lanang, jawabannya tegas, kowe iso nukokke ngono ya. Terus begitu akhirnya ya konflik. Maka tidak selalu berkecukupan itu melahirkan kebahagiaan, justru melahirkan pergeseran ya. Makanya saya sering umpamakan itu ada monyet lagi di pohon, tiba-tiba angin lesus rembukan dan topan. Yo, bagaimana kalau monyet itu kita jatuhkan? Akhirnya ya wis aku wis, maka angin topan itu bergerak cepat, wus diontangan lagi, monyetnya malah sigap, pegangan ranting, pegangan dahan, menurut disikap luar biasa. Lesus membantu diputer-puter, malah batang pohon didekap, nggak jatuh Pak. Jadi begitu mereka pulang, angin sepoi-sepoi menawarkan diri, tak tibake ya bos, walah aku banter raiso apa meneh kowe, lihat aja. Maka angin sepoi-sepoi datang pelan-pelan, saya ngantuk geblak kok Pak. Ya ternyata jatuhnya rumah tangga bukan soal kemiskinan, justru ketercukupan itu yang bikin jatuh. Maka saya sering pahamakan ketika bayarannya podo sidike itu mangkat bareng, mulai bareng, pangharipan bareng, makan malam bareng, terus barisaan nyanyi berdua karaoke, ya kan, diniati menyumbangkan lagu-lagu yang bagus menjadi sumbang kan gitu ya, karena niatnya menyumbangkan lagu-lagu bagus menjadi sumbang semua, tapi kan ketawa bareng bahagia. Tapi begitu rezekinya banyak, wis mangkate dewe-dewe, butuhe cukup dewe-dewe, akhirnya kesel menggok neng nggon karaoke keluarga. Yang pojokan kan ada tulisan karaoke keluarga, tapi keluarganya sopo ora cetha masalahnya. Nah, itu yang kemudian bikin bubarnya rumah tangga kan diantaranya di situ. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, saya mulai dari keluarga. Ya, keluarga itu Bapak Ibu ada yang kemudian saya bikin perumpamaan, ada yang membangun keluarganya itu seperti pasar, ada yang seperti terminal, ada yang seperti masjid. Nah, nanti kita yang mana? Yang pertama pasar. Pasar itu tempat transaksi yang diukur untung atau rugi. Kalau bahasa gampangnya, keluarga yang sangat-sangat transaksional, hitung-hitungan. Ya, bahkan istrinya tegas, mas, nopo, duitku. Ya. Jadi bukan duitmu. Jadi kalau duitmu laki-laki, duitku sebagai perempuan, tapi duitku sebagai perempuan bukan duitmu. Mungkin cara fikih oke, tapi kemudian cara rasa kan kemudian menjadi tidak nyaman. Ya, yang kedua pasar itu kan transaksional, yang kedua cenderung tidak jujur.
ya. Kalau di pasar tradisional itu bahasanya ya sing ketok barang apik, sing jero sini bosok dan sebagainya. Nah, kalau modern ya diskon 70% plus 30% gitu ya. Ya kan ngitung dewi Bapak Ibu. Ya, atau kemudian kita sering kemudian dipaksa beli 2 dapat 3, atau kadang-kadang bingung diskon 40% dengan beli 2 bayar 1, bingung gitu Bapak Ibu. Nah, yang kalau dihitung itu kan sering nggak rasional, biaya produksinya berapa, bla 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 kan begitu. Nah itu pasar, ngeceknya gampang, rumah tangga kayak pasar itu gampang. Kalau bahasa Semarang itu ada istilah duit lanang, duit wedok. Ya. Yang kedua kan ada yang dipisahkan betul. Yang kedua, mohon maaf, gampang ngeceknya. Kalau HP ketinggalan yang rumah kok teratapan, itu pasar Bapak. Ya, waduh keri belai, waduh konangan buar gitu. Tapi langsung alhamdulillah tak kunci, selamat. Tapi gitu, waduh bojoku ahli IT so buka belai gitu. Masih alhamdulillah, untungnya Santi tak jenengi bejo ya Allah. Ya kan begitu kan gitu. Kadang-kadang kadang-kadang kita memberi nama orang yang kita samarkan itu aneh-aneh gitu. Beri nama bejo macam-macam. Ya kan ada suatu hari istrinya buka-buka kok ada nama Mak Lampir. Sopo ya dicek, setelah dibel ternyata nomor istrinya kan. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ada kontak namanya Mak Lampir. Ki sopo? Coba kemudian dipencet, jebul HP ini bunyi. Jadi istrinya itu dianggap Mak Lampir ya. Ada yang seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu kayak terminal. Terminal itu mohon maaf Bapak Ibu, tempatnya luas tapi rata-rata bis nggak nyaman di dalamnya, apalagi penumpangnya. Bahkan ada bis yang nggak mau masuk terminal, hanya putar balik di depannya aja. Yang penting bayar peron, ya kan, supaya bayar lungo. Dan yang unik lagi terminal itu Bapak Ibu, pintu masuknya sama tapi keluar tujuannya beda-beda. Dan tidak ada pernah penumpang kok bersepakat, yuk ngulon kabeh yuk, enggak. Dengan tujuannya masing-masing. Itu mau terminal bis, terminal kereta maupun terminal pesawat itu sama. Pintu masuknya, gate-nya sama, tapi kemudian dengan tujuan yang beda-beda. Nah, kalau kemudian kita punya rumah besar tapi kita nggak nyaman, nah, sebagus-bagusnya bandara, tapi kalau delay ya kesel Pak, ya kan, pengennya ndang metu kan gitu. Jadi kalau rumah sendiri nggak nyaman, membuat kita nggak nyaman, hawane pengen lunga wae, ya pokoknya ngger nang omah hawane pengen lunga, nek wis kerja hawane wegah mulih gitu ya. Ya itu kenapa nggak nyaman di rumahnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau bisa itu seperti perumpamannya seperti masjid. Masjid itu satu, kecil maupun besar, orang masuk tenang. Ya, rumah itu boleh kecil, boleh besar, yang penting tenang. Meskipun ada nasihat yang cukup bagus. Keluarga yang baik itu rumahnya luas, kendaraannya bagus, istrinya solehah. Rumahnya luas, kendaraannya bagus, suaminya soleh. Itu nanti berkati Pak. Jangan bayangke omah cilik, motor elek, bojo galak. Wah ngeluh bayang ngeluh tok. Seraya enaknya anak tenan, mlebu metu simpangan. Ya Allah kowe menahan. Nah, gitu loh Bapak Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Itu masjid satu, kecil, meskipun kecil nyaman. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, termasuk mushola kita ini kan kecil tapi nyaman. Ya. Senang jeru pemenang rono gawean ngelekar sampai sore enak meneh. Jadi nyaman berada di dalamnya. Ya, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan masjid Bapak Ibu, orang datang dari arah yang berbeda, tapi begitu masuk punya tujuan yang sama. Ya, berbeda dengan terminal, pintu masuknya sama, tapi perginya tujuannya beda. Kalau masjid itu ada pintu sayap kanan, sayap kiri, depan, tapi kemudian begitu masuk punya tujuan yang sama. Dan yang ketiga, masjid itu ada imamnya, ada makmumnya. Tidak semaunya sendiri, akan ada kesepakatan. Nah, saya sering menggambarkan keluarga itu kalau rumah tangga yang ibaratnya berjamaah itu imam dan makmum, suami istri seperti imam dan makmum, beda posisi tapi satu visi. Ya, punya harapan dan keinginan yang sama, sehingga rukuk bersama, sujud bersama.
Hal yang kemudian harus disepakati di masjid dalam rumah itu adalah makmum mengikuti imam, tapi imam mengerti makmumnya. Yang sering bikin masalah adalah imam merasa wajib merasa punya hak untuk diikuti makmumnya, sehingga kemudian sak galemi dhewe, Pak. Ya, contohnya bar salat Isya, bar Fatihah maca Yasin, Pak. Ya, itu namanya imam merasa punya hak ditaati tapi sak karepe dhewe. Ya, begitu amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Semburi mak teratap, ya Allah Yasin nih. Berat Mas. Ngerti ya rasa hari ini ya Allah ya. Ya, jangan sampai makmum berpikir ganti imam, Pak. Ya kan? Karena banyak loh, Pak. Imam dalam pengertian suami itu sak karepe dhewe. Ya, sehingga makmum itu berpikir untuk ganti imam. Ya, karena rumangsa wajib ditaati, kemudian semaunya sendiri. Padahal kadang-kadang ada seorang istri memilih untuk tidak memikirkan karirnya, yang penting bisa menemani suaminya. Tapi kemudian yang ditutki ra genah. Itu kan membuat tidak nyaman makmum. Ya. Coba kalau imamnya cerdas berfatihah, salat Isya terus inna a'tayna kal kautsar, itu makmum seneng. Nah, ngene lho bos, cocok aku tuh. Nah, bagaimana kemudian keluarga itu dibuat seperti itu? Makmum memang punya kewajiban taat kepada imam, tapi imam yang baik adalah mengerti makmumnya. Rukuk bersama, sujud bersama. Itu agar kemudian bisa seperti itu, maka kemudian kita diingatkan ada sebuah riwayat atau yang berbunyi begini. Inna khaira nisaikum al-walud al-wadud as-sitirah al-mutabarrijah ma'a zawjiha al-azizah fi ahliya al-dhalilah ma'a ba'liya. Ini barangkali kemudian mungkin menjadi renungan buat kita, apakah di kita, keluarga kita sebagai suami atau kita sebagai istri memiliki 6 hal ini. Apa itu? Yang pertama al-walud, al-wadud, sangat besar cintanya kepada pasangannya. Al-walud, penyayang kepada anak-anak. As-sitirah, penjaga rahasia. Al-azizah fi ahliya, tegar menghadapi problem. Al-dhalilah ma ba'liya, rendah hati. Al-mutabarrijah ma'a zawjiha, suka berhias. Saya mulai yang pertama, al-walud. Ya, Bapak Ibu, ibarat masjid itu jamaahnya kalau tambah kan seneng. Biasanya kan begitu. Rumah tangga salah satu hiasannya adalah anak-anak, maka disebut anak-anak adalah perhiasan dunia di samping istri dan harta. Harta adalah dan anak-anak adalah perhiasan yang harus kemudian kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tapi tidak selalu yang punya anak lebih bahagia daripada yang tidak punya anak. Ya, yang tidak punya anak itu bisa bahagia, yang punya anak bisa menderita, bergantung kemudian bagaimana menikmatinya. Yang nggak punya anak itu minimal setidaknya tiap Juli rak mikir UKT, rak mikir SPP, rak mikir golek ke sekolahan dan sebagainya. Iya, setidaknya itu minimal kalau mau menikmati kebahagiaan. Tapi kadang-kadang orang itu yang sudah punya anak pusing mikir anak, yang nggak punya anak mikir pusing kapan punya anak. Bahkan kadang-kadang yang nggak punya anak, mohon maaf ya, mikirnya ya Allah dana itu, nah, kadang-kadang duitku nggak apa. Ya, padahal sebelah rumahnya masjidnya urung dadi. Kok iso muni nggo apa kan? Berarti kan nggak ngerti bagaimana menggunakan uang kan begitu. Ya. Lagi sok ben nak tuwa piye? Kan ada orang yang mikir begitu. Rak ndanae sok ben nak tuwa piye. Ora usah mbok pikir sok ben nak tuwa piye, terus mbok pikir ngoyo-ngoyo melarat tekan tuwa. Ya kan durung tuwa wis ra ono. Lah terus mau mikir apa kan? Lho mohon maaf Bapak Ibu, saya kadang kelihatannya guyon karena beberapa waktu yang lalu ada orang tanya ke saya, tak jawab dengan guyon, bingung dia. Dia gini. Mohon maaf ini ceritanya masalah politik tapi saya jawab dengan guyonan, dengan santai. Pak mau tanya, kira-kira Indonesia ini sok ben piye ya? Misalnya, lalu apa misalnya apa? Misalnya tiba-tiba presidennya meninggal dunia. Ya wis to wakili to, rampung aku kan itu. Loh tapi ngene-ngene nih. Mas,
kowe iki gagasmu kedawan Mas. Ku bayangke sampeyan nak presidennya mati terus piye iki? Aku malah tak pikir nak kowe sing mati ya Mas. Ya kan? Kowe tuh pas mikir engko nak presidennya mati terus piye lah jebule sing mati kowe sih malah ra mikir apa-apa to sajane. Kita itu kadang-kadang apa ya bahasa Semarang ngeceh-ngeceh pikiran. Mikir yang enggak perlu gitu loh. Iya. Loh meskipun kalau saya jawab serius kan bisa juga. Loh kok kowe gagas presiden nak mati piye? Lah nopo? Kan luwih tua loh. Apa mati urusane wong tua? Iya. Nah cuma kan saya enggak enak. Langsung mati wakil sik ora enak mending ngono. Ya kan? Meskipun sama-sama mungkin kan. Mungkin ora presiden sik ora wakil sik malah kowe sing takon. Iya, malah ngopo kowe mikir nak mati wong sing mati kowe sik. Ya. Kita kadang-kadang seperti itu. Maka Bapak Ibu, misalnya kita nggak punya anak, rasa mikir sampeyan nak tuwa piye to, Pak? Itu sama dengan orang meh pensiun mikirin ku nak baru pensiun aku meh ngopo ya. Lu mikir tenanan jebule kurang rong dino urung pensiun babar. Rampungan begitu. Kan nggak ngerti Bapak Ibu. Iya. Maka kemudian begitu. Yang punya anak juga wah piye sampeyan kuliah anakku piro ya aku katene. Ya sudahlah dinikmati wong nanti sampai waktunya kan juga sampai juga. Maka Bapak Ibu yang punya anak ya laki-laki ya alhamdulillah, perempuan ya alhamdulillah, laki-laki perempuan ya alhamdulillah, pokoknya dinikmati semua, laki-laki semua oke, perempuan semua oke, campur oke, ora ono babar blas ya, tidak ada masalah karena kebahagiaan tidak diukur di situ. Bahkan kalau kemudian kurang pinter ngurusi ya anak-anak juga kemudian bikin nggak pernah istirahat mikirnya ya betapa banyak orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, al-walud ya penyayang, karena memang sifat sayang kepada anak-anak itu kan fitrah Pak ya. Cuma masalahnya saya selalu ingatkan saya sendiri dan Bapak Ibu saudara semuanya, ngopain anak itu kewajiban, tidak usah kemudian gagas sok-ben biaya, sudah itu kewajiban kita. Karena kalau berharap anak-anak sok-ben balas kebaikan kita, ini nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, karena nggak bisa kita meminta anak membalas seperti kita memberikan, sebagaimana kita diminta membalas budi kebaikan orang tua itu raiso Pak. Ya kan? Karena ibu kita pernah gendong kita paling tidak sampai 2 tahun. Lah kalau ibu kita sakit apa kita kuat gendong 2 tahun? Ya kan? Itu contoh paling gampang. Memang tidak perlu membalas, ya berbuat kebaikan saja. Iya. Loh kalau disuruh balas sangel banget Bapak Ibu. Mohon maaf lo ya. Orang tua itu kolu menghabiskan sisa makanan anaknya. Lah kira-kira apa anak kolu ngenteke turahane wong tuane? Tidak mungkin kan? Iya. Loh, orang tua itu anaknya ngompol santai Pak. Tapi kalau wong tuane ngompol, anaknya ribut ya Pak. Ya kan kon bales itu yakin enggak bisa. Maka apalagi kemudian kita diingatkan waman nu'amirhu nunakisu fil khalq. Manusia kalau tambah tua akan seperti kembali masa kanak-kanaknya. Maka kemudian kita diperintah untuk sabar itu di situ. Ya, mohon maaf dulu belum lama itu piknik bersama para senior. Saya nggak nyebut orang tua-tua. Para senior ngajak piknik, saya temani. Bapak Ibu yang saya masuk senior itu sudah 70-an tahunan lebih. Saya dia teman-teman yang senior wis tua, tapi pas mendampingi wong-wong 70-an tahun lebih. Pas di rest area bis berhenti, Bapak monggo yang mau ke toilet silahkan, ini toiletnya bersih, sepertinya mau istirahat agak lama. Wis serano sing medun Pak. Bapak Ibu nggak ada yang turun. Enggak Mas, lah nopo? Wis nganggo pempes kabeh Mas. Iya Pak. Ya kembali seperti masa kanak-kanaknya Pak. Ditakoni lah nopo nggak nganggo pempes nopo tak? Pegah malas munggah medun bis. Iya, begitu Pak. Sudah dia menikmati seperti itu masa kanak-kanaknya. Maka mohon maaf, kalau pulang kampung atau neng orang tua itu ya oleh-oleh aja kelandring, kacang atom. Itu kan yo ngece wong tua tok to sini. Iya, karena maaf bayi sudah nggak kuat yang keras, sampai umur nanti juga nggak kuat dengan yang keras. Bayi jalannya lamban, maka semakin tua ya akan lamban lagi, biasa aja. Maka hari ini maaf yang masih muda-muda, olahraga lari pagi dengan istri, dengan suami, wah melayu banter nyenengke Bapak.
Ya kan nanti ketika umur 70 itu serap meneh melaku bareng sonten-tenan. Ya kan suami menggogang sing wedok ilang. Lho, bojoku ndi mau. Ternyata istirahat ngos-ngosan. Iya, begitu Bapak Ibu yang saudara sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak begitu. Ya maaf kalau diekstrimkan sekalian, kalau anak masuk rumah sakit opnam itu ibunya doanya, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah, paringi waras putra kula ya Allah. Itu doa ibu kepada anak yang di ruang ICU. Tapi kalau ibu sudah keluar masuk rumah sakit di ruang ICU, anaknya juga berdoa, Pak, ya Allah kalau memang sudah waktunya ya Allah. Dungane ki ngono lho, Pak. Malah kadang-kadang tambah ya mudahkanlah lho. Sampai ibu ini kewaget, ya Allah anakku ora genah gitu. Ya kan? Langsung buka selang, sing genah kowe. Aku pengen panjang umur mbok dongake mati kan ya. Mungkin tidak se ekstrem itu, tapi saya turunkan tingkat perbedaannya. Kalau orang tua nunggu anak itu berani cuti perai ngurusi anak, Pak. Ya. Kalau kerja itu ibu berani mengambil cuti untuk ngurusi anaknya yang sedang sakit. Tapi anak-anak nungguin orang tuanya, nggak ada yang mau cuti, Pak. Ya, sekedar nengok. Orang tua bisa masuk angin badan sakit nunggu anak. Iya, bisa terjadi. Diganti nggak mau, tapi anak nunggu rumah sakit itu telepon-teleponan, Mas gentenan Mas. Gentenan pi aku wingi besok, aku yo besok lho. Aku nak ngene terus yo ora iso kerja. Lho begitu, Pak. Aku ngene terus nane bojoku, lho ngono bareng, Pak. Dan itu nggak pernah terjadi pada orang tua yang nunggui anak-anaknya. Ya, maka kalau kita mengurusi merawat anak, bismillah, ini kewajiban. Tidak usah berpikir sok ben ngene, karena tidak selalu seperti harapan. Ya, mohon maaf, bahkan sing rada anu kan waktu sebelum TK anggar dolan langsung ditarik mamanya, dilebokke pagere digembokkan gitu. Dan nanti semakin tua sangat mungkin anaknya kerja pagere digembok ben bapaknya rasa metu. Iya, Bapak Ibu, saya itu ada pejabat di Semarang lah, nggak saya sebut namanya, ke rumah itu konsultasi hanya soal ngerangkeng loh bahasa Jawanya. Bapaknya dikerangkeng, Bapak Ibu. Iya, dia, Pak gimana Pak Ustadz, hukumnya gembok pager biar bapak saya nggak bisa pergi, nggak bisa keluar. Ngono ya pertanyaannya. Lah nopo? Ngene lho Ustadz, nak pager ra tak gembok, kuwi bapakku engko duhur ning masjid, engko sering-sering mulai ra ketekan. Angger-angger aku ditelepon, Pak bapak hilang, ngono kuwi. Nah, akhirnya tidak ada anu, daripada kerjaku keter tak gembok sisan, tapi akibatnya bapak saya nggak bisa ke masjid. Ya nangis bapak saya loh. Coba tak jawab endang, plus plek karo kowe mbiyen cilik kandhane nangel bola-bali metu lebokke gembok kowe nangis oh ya. Kita dendam karo bapakmu ya. Ya ndak juga, tapi itulah yang terjadi, Pak. Sangat mungkin begitu, karena ya hanya alasannya gitu loh. Aku pater Pak gaweanku, angger-angger ditelepon mulih golek bapakku tok. Ya. Ya sama dengan orang tua gen rak repot golek anake, pagere ditutup, digembok sisan, nangis ra apa-apa sementing ora lunga. Begitu Bapak Ibu. Sama Pak TK masuk, anaknya takut, Pak, karena bapaknya gede, ibune gede, anaknya cilik ndak ada anggetak, orang anggetak udah cilik wedi ya. Ya kan? Kan ngadepi raksasa gitu. Masuk begitu. Nanti mulai SMA, kuliah, bapaknya tua, nesu, masuk, Pak, masuk angin loh, Pak. Bapaknya lebokke genten, gembok genten, anak lunga serasa ngoyak, Bapak. Ya, begitu umur yang kemudian berlangsung, maka sayang kepada anak-anak itu menjadi harus dilakukan dengan ketulusan, bukan untuk yang lainnya. Satu. Yang berikutnya adalah al-wadud. Sangat besar cintanya, mencintai apa adanya. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Bagaimana kemudian salah satu problem keluarga yang tadi saya sebut di awal itu, kasus-kasus itu, karena tidak menjadi pecinta sejati. Al-wadud, nah itu pecinta sejati, menerima pasangan kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, supaya nggak punya hobi melihat orang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah, ini kisah iseng sebetulnya. Ada suami istri
Sebenarnya rukun, Pak. Bagus, bahagia. Tapi gara-gara kedatangan tetangga barunya itu unik. Suami istri berangkat kerja bareng, pulang bareng. Yang uniknya bukan bareng pulang barengnya. Yang unik itu sesampai di rumah, suaminya turun dari mobil lalu membukakan pintu mobil untuk istrinya. Dia selama ini membuka pintu sendiri itu tidak ada masalah. Tapi gara-gara lihat tetangganya begitu jadi mikir, ya Allah, wong lanang kok setiane kaya ngono ora kaya bojoku. Nah, mulai membandingkan, Pak. Aku ki kon ganjel ban, kon ngabani, salah seneni, isih diklakson, isih ngamuk, lagi dibuka ke lawang kaya ratu tenan ya Allah. Ya, sudah mulai membandingkan. Membandingkan itu potensial bikin masalah, Pak. Ya. Akhirnya pas hari Minggu, hari Ahad libur, sengaja keluar nemoni Mbak nikah sudah lama. Sudah. Kok suaminya setia banget ya, nggak kayak suami saya. Ya mulai, lah kenapa? Jenengan saya lihat loh, suaminya setia banget. Setiap sampai rumah, suami panjenengan turun dulu lalu bukakan mobil jenengan, kok enak ra karuan. Jawabannya, maaf ya Bu, itu bukan setia. Lah nopo? Itu mobil saya pintunya rusak, nggak bisa dibuka dari dalam, betul. Ya, dikiranya bahagia, dia setia apa nih Mbak, aku ya budrek kok Mbak ya. Iya, mohon maaf kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Maka sering saya sampaikan dalam rangka menjaga al-wadud itu mengurangi reunian sebelum waktunya, Pak. Ya, umur 30 kok reunian, ya itu apalagi undangannya tulisannya mohon untuk tidak membawa pasangan. Ya, biar bebas begitu toh. Itu sumber salah satu, bukan satu-satunya, bukan kemudian penyebab utama, tapi menjadi salah satu pintu masuk konflik, Bapak Ibu. Iya, karena kemudian ketemu dengan kawan lama atau yang dulu kisah cinta nggak sampai dan macam-macam, itu akhirnya pulang sampai rumah lagi istirahat itu buka nama kelunding, WA-nya dibuka, tulisannya ini nyenengke memang, jika kau tak bahagia nomorku masih yang lama. Nah, mulai rame tuh, Pak. Iya, Bapak Ibu, maka ini perlu dijaga betul, Bapak. Sebab ketika kita membandingkan itu jangan lupa istri orang lain, suami orang lain yang kita lihat lebih indah, lebih nyenengke itu karena kita lihatnya sudah dalam kondisi siap rapi. Sementara kita tahu istri kita, tahu suami kita dalam keadaan sepenuhnya. Yo ngantuk, yo mereme, yo mangane, maaf yo bahkan yo kentutnya kan begitu. Ya. Dan bahkan kemudian ada, ini saya tidak tahu benar apa tidak, tapi konon itu hasil penelitian para psikolog yang ngomong juga psikolog sih masalahnya ya, sementara saya anggap benar dulu sampai ada pembuktian lain. Jadi suami yang baik itu salah satunya hobinya ngentut di depan istrinya gitu ya. Iya, dan itu ya begitu. Tapi kan kepada yang orang lain yang kita anggap indah kan memang ratau ngentut guyu tok isine gitu. Dan wangi kan begitu. Iya. Sementara suami kita ngono kuwi kan begitu. Nah itu kalau nggak pinter noto hati, yang kita lihat itu memang, tapi kan posisi sudah ready, sudah siap, sudah macam-macam. Sementara istri kita, suami kita tahu semuanya, ya tidurnya, ya ngompolnya, ya semacam-macamnya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, al-wadud, tidak membandingkan pasangan kita dengan siapapun, karena itu menjadi salah satu sumber, apalagi ada istilah apa namanya, CLBK, cinta lama belum kelar. Ya itu kemudian disambungkan lagi dengan ketemu, itu bikin masalah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, maka ini saya kutipkan kalimat indah. Kekurangan pasangan kita itu mungkin banyak seperti bintang-bintang di langit sehingga nggak sempat menghitungnya. Kelebihan pasangan kita mungkin hanya satu, tapi seperti matahari. Apa maknanya? Jika matahari telah terbit, maka semua bintang sudah nggak kelihatan. Kalau kita pintar melihat kebaikan, yakin kekurangan istri kita, suami kita itu tertutup dengan sini, karena yang kita lihat sinar kebaikannya. Ya, seperti matahari. Nah, mungkin mohon maaf ya, daripada bikin status aneh-aneh, gue status ya apa itu ya. Ya, betul. Kekurangan istri saya atau suami saya seperti bintang-bintang di langit, memang banyak tapi nggak sempat menghitungnya. Kelebihan pasangan saya seperti matahari,
meskipun hanya satu, tapi begitu matahari terbit semua bintang sudah tidak kelihatan lagi karena kita sudah silau dengan cahaya kebaikannya. Nah, kalau setiap kita bisa begitu, ya lalu tanya mas istrinya, ya ada berapa, akeh rasa hitung, berikan contoh, maaf, aib, tidak boleh, ya kan begitu, harus begitu, jangan mbak ngeluh, kenapa bojomu ngeri, kenapa berat, kenapa angel, wah ngono ki serekoso, yakin Bapak Ibu, ya kan. Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pasangan kalau mau cerita ya loh maaf Pak, ya itu di mana-mana orang ngomong ya bisa gitu, piye mbak bojomu, bojoku ngene. Loh kalau yang ketemu yang diajak ngomong orang baik akan menasihati Pak, ya sing sabar lah mbak, wong lanang ngono kuwi, ya kan bisa begitu. Tapi kalau ndak, alah nah aku ngono to mbak, tak tendriang mbak, iso golek duit dhewe ngopo ngopeni wong lanang kaya ngono kuwi. Kuwi nang dalan ombyokan lho ngono kuwi. Iya, begitu ditendang ditamani ndekne kan kacau meneh. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lho kok mbok Pak, lah mbok tendang kok kan gak meneh kan. Iya, Bapak Ibu, kalau kita ketemu yang begitu kan repot. Iya. Apalagi maaf ya, kemudian membandingkan dengan orang-orang yang kemudian membandingkan dengan ayah ibu kita aja, bapak ibu kita aja, sebaiknya jangan kok. Iya Bapak Ibu, maka kemudian yang ketiga adalah as-sitirah, pinter menjaga rahasia. Jadi mohon maaf, di kantor hindari membahas masalah rumah tangga. Kalau mau membahas masalah rumah tangga, kalau itu betul-betul masalah, harus kepada ahlinya, bukan kepada kawannya. Tapi tidak, kawan saya itu orangnya baik kok, pinter menjaga rahasia. Ya masih baik, nanti konflik buka semua Pak. Ya. Jadi kalau yang kita ajak bicara itu baik, ya karena masih baik. Tapi kalau nanti ada kita sendiri konflik, wah, dibuka semuanya. Kita ceritani gelem ra. Ngeri ya. Lah keluargane was. Lah napa us? Ngono aja cerita begitu. Ya Bapak Ibu, ya, hindari bahkan kepada orang tua. Jadi mohon maaf kalau yang masih punya orang tua, ditelepon orang tua, gimana keluarga di Semarang? Alhamdulillah baik Pak, alhamdulillah baik Bu, begitu aja. Sehingga Pak, orang tua ikut bahagia. Orang tua di rumah itu mendengar anaknya bahagia, sudah cukup bahagia. Tidak minta separuh remunnya anak, yakin Bapak. Ya orang tua itu remun mundi, tahu? Ada yang ditanya remunnya oleh bapaknya, kan enggak tuh? Iya, bapaknya itu krungu anaknya bahagia, sudah cukup bahagia kok. Rasa nambahi sing abot-abot. Nah ditakoni, piye gimana suamimu? Malah nangis. Napa suamimu? Tambah banter le nangis. Lah ada apa tuh? Baru mau cerita malah baterainya drop. Itu nyusah ke orang tua loh itu. Orang tua di sana mikir, ya Allah anakku di Semarang ada apa kok sampai nangis kayak begitu. Iya. Sampai bingung gimana nengoknya. Oh, itu hari jam segini kan nggak ada tiket, susah luar biasa, menyusahkan orang tua. Kadang-kadang kan ada tuh setiap telepon masalah, setiap orang tuanya datang anaknya tambah, lu piye to kok jaren tukaran ki manake metu meneh. Bingung to aja. Ya kan? Kabarmu ki kowe nangis, lha ki anggere kurene tambah putu jane ki piye to kowe. Wong tuane bingung akhirnya budrek dhewe kan begitu. Cerita yang baik, ya kan? Dan maaf kalau nanti kita jadi orang tua juga sama Pak, tidak usah terlalu tanya anak berlebihan. Gimana keluargamu? Baik Mas, alhamdulillah. Ngono wae ra wis. Lah baiknya itu gimana? Alhamdulillah Ma, suamiku mirip papa. Lu, kok bapakmu ngeri to? Wah, tambah masalah meneh to. Ya Allah to, nasibmu kok padha aku to. Kowe kok piye to milih bojo kaya bapakmu? Aku wis ra betah malah kowe to. Iya, mohon maaf loh, orang tua juga tidak boleh begitu loh. Kadang-kadang anak sekarang kan tanyanya unik-unik Pak. Papa gimana tuh cerita, atau mama gimana tuh ceritanya, kok bisa mau sama papa? Lo ngono gitu. Lo itu umpama mbiyen memang ruwet misalnya kan ya. Ojo diomongke to. Bapak mungkin mbiyen ruwet to, Dik. Lah aku narak juga nek gemoh. Lho maaf. Iya, apalagi ada yang ngawur banget, Pak. Lo kalau nggak hamil dulu kamu ya, papa aku nggak mau. Loh, itu kan tambah anggenah teman ya, Pak. Kok tegel-tegel lo, maaf lo, saya itu krungu, Pak. Aku nak orang ngambil kue sek lo, aku piye to ki wong tuwa kok ngene. Enggak boleh, Pak. Iya. Rahasia itu baik kepada orang tua atau kepada anak sebaiknya
dihindari untuk tidak dibicarakan. Apalagi mohon maaf yang termasuk yang ringan-ringan loh Pak. Ibu-ibu takon, Mbak, jenengan nak nang omah tuku mateng apa masak? Aku seneng masak. Lah terus berasmu sasi piro? Ya rata-rata 20 kilo. Wah kemen. Lah ya kuwi bojoku mangane gilani Mbak. Semunjung tanduk ngeligo wah ngeri pokoknya. Mulane angger resepsi aku ora tau bareng isin. Nah, itu mohon maaf rasa diomongke lah gitu ya. Wong kancamu do ngerti nak bojomu mangane akeh. Gitu loh. Jadi as-sitirah, pinter menjaga rahasia. Termasuk hal yang ringan-ringan seperti itu sebaiknya dihindari. Bahkan kemudian Nabi mengingatkan kalau sampai hubungan suami istri diomongkan, ya itu kan kemudian menjadi sesuatu yang kemudian kalau bahasa ekstrimnya itu, bahasa tegasnya ya Allah nggak mau melihatnya. Jadi rahasia keluarga harus dijaga betul. Kemudian ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mutabarrijah ma'a zaujiyah. Seneng dandan, para istri sebaiknya dandan, berhias. Para suami kita harus tahu istri kita itu perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, mir'atun, kaca. Wanita dekat dengan kaca itu sunnatullah, fitrah, normal, wajar. Maka kalau mau berangkat kantor bareng, kamar mandi kok cuma satu dok, yang suruh mandi istrinya dulu. Kowe aduso sarambungmu nak garek wedaan aku tak adus. Insyaallah rambungnya bareng Pak. Ya, karena sing adus sing lanang sik iso budrek ngeligo meneh lho Pak, yakin. Ya itu yang harus kemudian difahami loh. Sama-sama naik motor, laki-laki naik motor helm dilepas jalan no. Kalau perempuan kan naik motor helm dilepas berhenti ngoco Pak. Sing pakai kudung yang menaiki kudung, yang anu menaiki rambutnya. Kalau laki-laki kan melakukan harus dolanan seres rampung kan begitu kan? Bisa. Ya, bisa dicek Pak. Kalau kemudian mohon maaf ya, resepsi laki-laki datang amplop kantongnya beres. Wong itu mesti nggawa tas Pak. Cek di kalau pas resepsi semua perempuan bawa tas. Isinya apa Pak? Kosong. Ya. Gue gaya tok itu Pak. Ya. Tapi itulah wanita, ya. Berhias, rapi, indah. Jangan lalu ada yang bilang, alah aku wis tuwa Pak, rasa wangi-wangian. Ya saya jawab, justru kita wis tuwa ayo wangi. Wis tuwa tengi kan jengkel gimana gitu. Ya kan gitu. Maka wangi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting tidak bisa menjaga kehormatan dan tidak mempermalukan pasangan. Ya, itu yang penting harus kemudian dijaga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah al-azizah fi ahliyah, tegar menghadapi problem. Jadi kalau bersama-sama kerja suami butuh backup ya lakukan, demikian juga sebaliknya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah adzalilah ma'abalia, rendah hati. Jadi mohon maaf jika para istri golongan pangkat dan tunjangannya lebih besar dari suami, mari belajar dengan Khadijah. Khadijah itu kaya raya, konglomerat, tapi tetap menghormati suaminya. Dan jika mohon maaf misalnya para laki-laki, para suami sekolahnya, pendidikannya lebih tinggi dari istrinya, mari belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap memuliakan istrinya, rendah hati. Dan dibentuk salah satu bentuk kerendahan hati itu ternyata mohon maaf mungkin orang nggak nyangka terhadap keluarganya. Secinta apapun kita kepada pasangan kita, kalau tidak menghormati orang tuanya bisa bikin masalah. Tidak menghargai keluarganya, kakak adiknya juga bikin masalah. Ya, maka sampai kita diingatkan hati-hati dengan ipar dan sebagainya, itu harus dijaga betul ini karena kalau tidak, karena keluarga kan biasanya bisa bagus dengan keluarganya tapi dengan pasangan, tapi dengan keluarganya nggak bagus, itu ya melahirkan sesuatu yang tidak baik. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, al-wadud as-sitirah al-mutabarijah ma'a zawjiyah al-azizah fi aliyah adzalilah ma'a baliyah. 6 sifat ini terus kemudian kita bangun, kita upayakan pada diri kita masing-masing, mudah-mudahan tetap sakinah mawaddah warahmah. Jadi kisah-kisah yang tadi awal saya sebut untuk pengingat saja, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kemudian kita menjadi kokoh, karena salah satu
yang disebut dengan mitsaqun ghalidha, ikatan yang kokoh, salah satunya adalah keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.